Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. kita kembali lagi ke perkuliahan ya, pekan ke-9 mengenai amortisasi. Di sini saya akan membawakan ya slide presentasi dari Bu Ira ya. Beliau merupakan dosen praktisi tahun lalu di mata kuliah ini ya, yaitu mengenai amortisasi. Mengenai amortisasi ini nanti akan dijadikan ya materi utama untuk mengerjakan tugas besar ya. Jadi untuk materi ini mohon diperhatikan dengan baik ya. Amortisasi dan sinking fund ya. Oke, ada amortisasi, ada sinking fund itu. Salah satu metode pelunasan pinjaman dengan cara pembayaran berkala ya pada interval waktu tertentu. Ya, sedangkan sinking fund salah satu metode pelunasan pinjaman dengan cara pembayaran sekaligus samsam pada akhir masa pinjaman. Dianggap penerima hutang membayar cicilan ke dalam suatu dana yang dinamakan sinking fund, di mana dana akan diakumulasi untuk membayar hutang pada akhir masa pinjaman. Ah, sebelum UTS kita sudah belajar mengenai banyak besarnya cicilan ya yang harus dibayar setiap periode jika jika ini ya jika diketahui jumlah besar pinjamannya berapa ya kemudian bunganya berapa gitu. Nah, kalau ini ya di kalau kita ya misalkan pinjaman itu L ya kan kemudian untuk em, sorry. Cicilannya itu sama dengan R ya. R sama dengan kan L dibagi anuitasnya ya. Anuitasnya gitu kan. Nah, sekarang untuk besarnya R ya, tentunya R itu ada unsur bunga ya, ada unsur ini ya. Hmm, ya. R cicilan ya, ada unsur interest dan ada unsur prinsipal gitu. Nah, amortisasi ini ya akan ya menghitung berapa besarnya bunga ya yang dibayarkan ya dan P prinsipal atau pokok yang dibayarkan. Kalau P plus I itu ya R gitu kan. P plus I sama dengan R, itu amortisasi. Sedangkan sinking fund ya itu jika kita meminjam ya selama N tahun gitu kan. Ini ya minjem ya. Minjem pokoknya bayarnya di sini minjemnya pokok ya. Kemudian melunasinya ya pokok ini juga sama gitu loh. Minjem 1 juta membayarnya 1 juta gitu. Minjem 1 miliar mengembalikannya 1 miliar itu berarti pokoknya aja berarti nggak bayar bunga gitu. Sedangkan bunganya ya setiap periode itu bayar bunga ya. Bayar bunga di sini hanya bayar bunga saja gitu kan ya. Oke, ini saya minjemnya di artinya kan beda ini menerima ini membayar gitu kan bunga. Nah, ini bunga plus eh, pokok gitu. Nah, untuk mencapai besaran pokok ini ya ya debitur itu menabung ya setiap berkala gitu kan. Jadi nol ya 1, 2 bla 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 sampai N targetnya itu P ya nabungnya berapa? Nabungnya kita simpulkan apa nih ya? Hmm, R R ya. R ini dicicil ya. R itu saya di sini ya. Nah, ini di present value kan ya, sehingga nanti dapat sejumlah P pas ya. Tentunya kalau dijumlahkan R tambah R ya sampai N kali itu kurang dari P gitu.
Kemudian kita akan menghitung ya saldo pinjaman. Ada dua cara menghitung saldo pinjaman, yaitu outstanding loan balance. Outstanding loan balance itu adalah sisa saldo pinjaman. Dengan cara retrospektif, melihat ke belakang, dan prospektif yaitu melihat ke depan. Retrospektif, nilai pinjaman yang sebenarnya saat ini diakumulasikan ke tanggal perhitungan, dikurangi nilai akumulasi semua pembayaran yang telah dilakukan. Nilai kini pembayaran cicilan berkala di masa depan ini yang metode prospektif. Ya. Kemudian ada inception, present value payment sama dengan jumlah pinjaman. Kemudian ada after payment, pembayaran nilai sekarang sama dengan nilai akumulasi pinjamannya. Nilai akumulasi dari pembayaran masa lampau ditambah nilai sekarang dari pembayaran masa depan sama dengan nilai pinjaman yang terakumulasi. Nah, kemudian ini ada rearranging ya, penyusunan kembali ya, present value dari pembayaran masa depan sama dengan nilai pinjaman yang terakumulasi dikurangi nilai pembayaran masa lampau. Nah, ini prospective method sama dengan retrospective method. Prospektif dan retrospektif method ya, PT, outstanding loan pada waktu T. Ya, jadi sisa satu pinjaman setelah kita membayar sejumlah angsuran gitu loh ya. Kemudian anggap saja kita mau melunasi ini ya lebih awal gitu. Ya kontraknya katakanlah hutang kita akan dilunasi dalam waktu 10 tahun. Tapi di waktu 3 tahun ya kita akan melunasinya langsung gitu. Nah, itu berapa yang besarnya yang sudah kita besar pinjaman yang besar uang yang harus kita keluarkan ya untuk melunasi pinjaman. Nah, ini maka dari itu kita perlu menghitung sisa saldo pinjaman. Ya. Untuk metode prospektif rumusnya AN-T ya. Eh, Kemudian untuk retrospektif pangkat R BTR ya. BTR sama dengan AN 1 plus I pangkat T dikurangi ST. Retrospektif sama dengan prospektif kalau dibuktikan secara rumus ya. Gitu. Nah, di sini kita melihat ya, prospektifnya itu seperti apa, prospektifnya itu seperti apa gitu kan ya. Nah, ini kan AN min T ya. Kalau kita lihat ya, ini ya 0 ya, ini 1, ini 2 ya. Kemudian ini T ya, ini T plus 1 ya kan. Ini N min 1, kemudian ini N ya. Nah, ketika kita melihat masa depan, ya artinya itu apa? Melihat sesuatu yang belum kita lakukan, gitu. Nah, anggap aja ya, pembayaran itu terjadi kan di sini ya, 111 ya, ya sama lah ya. Apakah 1 juta atau 1 miliar ataukah 7 miliar, 7 juta gitu ya. Nah, 1111 seperti ini ya. Nah, ada ya pembayaran yang belum dilakukan gitu. Ini pembayaran yang belum dilakukan itu kan ini ya. Satu, satu, sampai satu ini pembayaran yang dilakukan. Nah, maksud dari outstanding loan balance ya, maksud outstanding loan balance itu setelah pembayaran ke T ya, berarti BT sisa satu pinjamannya berapa gitu loh. Setelah pembayaran satu gitu ya. Dan pokok yang belum dilunasi itu berapa? Gitu. Yang ditanyakan gitu. Ya, untuk melihatnya berarti kan em, kita ini ya menyelesaikan ini ya AN min T. AN min T itu kan ini N min T ya. Periode N min T itu kan ini ya. Gitu. Ya kan di present value kan ini. Berarti sisa sisa pokok yang belum dilunasi berapa? Ya kan ya ini di present value kan ke sini gitu. Ya gitu. Maka dapatnya AN min T. Itu kalau kita lihat ya di sini ya ini T ya T plus 1 ya T plus 2 ya bla 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 ya, N min 1 kemudian ini N. Nah satunya itu kan ini nih ya. Kalau ini kan enggak, yang satu yang di sini kan sudah jadi tadi yang sudah dilakukan gitu. Nah, ini kan sisa satu pinjam gitu. Dengan metode prospektif atau melihat ke depan ya, melihat sesuatu yang belum terjadi ya, yaitu yang belum terjadi itu apa ya, angsuran ini ya di waktu T+1 sampai ya. Kemudian kalau
metode ini ya, retrospektif ya. Kita lihat ya. Metode retrospektif itu metode yang ini ya, yang sudah dilakukan. T plus 1 ya, T plus 2, bla bla bla. M ya, kayak gini ya. Yang sudah dilakukan. Kita akan melihat ya di sini ya. BT-nya itu ya apa gitu ya. Secara umum BT gitu ya. Bisa satu pinjaman ya. Kemudian yang sudah dilakukan itu apa? Yang sudah dilakukan ini ya. Nah, sampai sini ya, yang sudah dilakukan ya. Nah, ini kalau di present value kan ke sini, ya, present value kan ke sini, itu namanya ini AN. Tuh, ini AN. Ya. Sedangkan apa yang sudah di berarti ini kan yang sudah dibayar ya, ya kan? AN ini kemudian kita future value kan ke sini gitu loh. Kita present value kan ke titik nol, kemudian kita future kan kembali ke titik T, ya, sehingga AN 1 plus I pangkat T ini ada jumlah yang sudah dibayar gitu. Sedangkan ST itu apa? ST itu adalah nilai akumulasi. Sebenarnya kalau kita bayar satu di sini gitu kan. Eh, ini ya dari nol gini ya, 1 2 bla 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 bla. Kemudian ini T, ya kan. Kita bayarnya sekian. Berarti sebenarnya di titik ini itu kita harus bayar berapa? Gitu kan. Ya kan? Kita berapa ya yang harus dibayar di sini gitu. Berarti kan ini apa? Future value-nya gitu kan. Nah, ini ST gitu kan. Ini ST. Ya, ini future value-nya gitu kan di sini. Jadi ST. Jadi apa? Yang seharusnya yang ini ya, yang seharusnya yang ini yang eh, dibayar dikurangi yang sudah kita bayar gitu. Berarti kan ada sisanya ya. Nah, sisanya itu ada sisa satu pinjaman. Jadi melihat yang sudah terjadi. Oke. Dari sini ada komentar. Oke. Belum ada, Pak. Tapi bisa dipahami ya. Iya, bisa, Pak. Oke. Selanjutnya ya. Prospektif, besar pembayaran diketahui, jumlah cicilan pembayaran diketahui. Retrospektif, besar pembayaran tidak diketahui, jumlah cicilan pembayaran tidak diketahui. Besar pembayaran ya diketahui ya, besar pembayaran tidak diketahui, jumlah cicilan pembayaran jumlah cicilan pembayaran tidak diketahui. Kemudian ini contoh satunya. Sejumlah hutang akan dibayar dengan 10 pembayaran sebesar $2.000. Dilanjutkan 10 pembayaran sebesar 1.000 yang dilakukan setiap setengah tahun. Pasrah. Jika tingkat bunga dikonversi setengah tahunan ada 10%, hitung sisa hutang setelah 5 pembayaran. Dengan A metode prospektif, B metode retrospektif. Ya. Kalau kita lihat ya, pertama ini metode prospektif, seharusnya ya nilainya sama ya, sama gitu kan. Nah, kita akan melihat nih ya di waktu ini ya 5 ya, setelah 5 pembayaran. Nah, ini ya apa ini? 1.000 ya. 1.000 itu apa? Sedangkan dibayar dengan 10 pembayaran sebesar 2.000. Ya kan? Ini sebesar 2.000 ya. Ini 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ya. Lebih tepatnya ini ya. 0 ya. 5 gini ya. 4 ya, 3 2 1 gitu ya. Nah, pembayaran ini 2.000,
2000, 2000, 2000, 2000. Dilanjutkan 10 pembayaran. Oke. Oke, kalau 5 berarti 6, 7, 8, 9, 10 ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 ya. Sampai semester ke-10 ya, kalau tahun-tahun kelima ya. Kemudian setiap setengah tahunan. Pembayaran sebesar 1000 dilakukan setiap setengah tahunan. 11, 12, nah, sampai 20 ya. 13, bla 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 sampai 20. Ini 1000, 1000, 1000, 1000 gitu ya. Jika tingkat bunga dikonversi setengah tahunan adalah 10%, hitung sisa hutang setelah 5 pembayaran. Gitu ya. Berarti setelah 5 pembayaran itu apa di sini gitu ya. Setelah 5 pembayaran ya. Gitu. Ya kan. Nah, untuk mencari ini ya, kalau dengan metode prospektif ya, metode prospektif berarti kan yang belum dilakukan, yang belum dilakukan itu mana? Yang belum dilakukan itu ini ya. Nah, ini yang belum dilakukan. Ya, kita fokus ke sini, kita present value kan ke sini gitu. Idenya itu aja, ini di present value kan aja gitu. Gitu. Nah, untuk mempresent value kan ini berarti gimana caranya? Berarti kan tinggal ini ya. Dua ya, dua eh, P ya kan ditambah dua V kuadrat tambah bla 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 tambah 2V pangkat 5 ya kan ditambah V pangkat 6 ditambah bla 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 tambah V pangkat eh, 15 gitu ya kan begini. Nah, em, kalau seperti ini ya seperti ini itu kita bisa membaginya ya menjadi dua ya bisa dipecah menjadi dua yaitu V ditambah V kuadrat ditambah bla 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 ditambah V pangkat 5 tambah V pangkat 6 tambah bla 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 tambah V pangkat 15. Kemudian ini dijumlahkan ya. V tambah V kuadrat tambah bla 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 tambah V pangkat 5. Nah, ini kalau dijumlahkan ya itu kan jadinya seperti ini ya. Jadinya ini ya, jadinya ini. Nah, nah, sedangkan kalau ini ya, ini itu apa? A5 ya kan, A5. Sedangkan yang ini adalah A15 gitu. Ya kan ini A5. Jadi seperti ini. A15 ditambah A5 dikalikan 1000 karena semuanya kan 1000 ini satu 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 semuanya 1000 ya satu 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 ini kan 2000 dua 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 oke ini ya. Sehingga dapatkan ya untuk A15 itu 10,376 ini 4,19. Betul. Kemudian ini utang awal sebesar 20 ditambah A10 ya. Kalau utang awal itu berarti kan di present value kan semuanya ke sini ya. A20 A10 yaitu 20 juta 183. Kalau kita menggunakan metode retrospektif ya B5F ya. Berarti kan utang awalnya yang seharusnya dibayar ya yang seharusnya dibayar sampai waktu T ya semisal sampai waktu T itu ya ini ya 20 juta ya kan 1,05 ini kan ya kan 2 juta ini ya 20 juta 183 ini kita bawa ke titik 5 gitu loh ya yaitu dikalikan 1,05 pangkat 5 gitu loh ya kemudian dikurangi ya kan yang sudah dibayar gitu loh yaitu 2000 S5 2000 divaluekan ke titik 5 gitu loh ya kan dapatkan nilai angka ini gitu loh. Ya, jadi eh, sama gitu ya. Kalau kita lihat ya di Excel gitu ya
kita melakukan perhitungan di Excel. Oke ya, kita berhitungan ya. Untuk diketahuinya ya, I2-nya ya, I2-nya itu berapa? 10% ya. I2-nya kan 10%. Karena penasaran ya, sehingga J-nya itu sama dengan 10% dibagi 2 gitu loh. 0,05 gitu kan. Kemudian untuk V-nya itu adalah em, 1 plus I ya pangkat -1 gitu kan, sama dengan 1 plus ini ya J ya pangkat -1 ya, ini J ya, ini J, ini V. Kemudian untuk ini ya, utang akan dibayar ya, artinya apa? Ini kan ada ini ya, ada nomor gitu ya, nomor, kemudian nomor, kemudian angsuran gitu kan, angsuran, kemudian pokok ya, pokok, kemudian bunga ya, kemudian sisa satu pinjaman ya, satu pinjaman gitu kan. Kalau kita lihat di soal gitu kan, ini kan ada 20 pembayaran gitu kan, ada 20 pembayaran ya, 1, 2, 3 gitu kan, ada 20 pembayaran. Angsurannya oke, dimulai dari titik nol ya, titik nol. 2 juta ya, 10 pembayaran ya, 2 juta mulai angsuran kan dari satu ya, tadi berapa, 2.000 ya, 2.000, 2010 ya. Kemudian 1.000 juga ya. Iya. Nah, ini sisa satu pinjaman itulah yang tadi BT gitu ya. Nah, dari 2000 ini pokoknya berapa, bunganya berapa gitu kan. Ya kan, sedangkan sisa satu pinjamannya pun juga nggak tahu gitu kan. Gitu. Nah, em, untuk utang awalnya ya, utang awalnya sudah dihitung ya, 20.183 20.183 ini ya, 20.183,95. Oke ya, jadi di sini tulis ya, 20.183 ya, 0,95. Nah, sedangkan untuk bunganya ya, efektifnya itu 0,05 ya. Nah, ini ya, kalikan ini ya, 0,05. Nah, ini bunganya ya. Berarti pokoknya ya, pokoknya itu apa? Ini dikurangi ini. Ini pokok ya. Ini 990,8, ini 1009,3. Jadi besar bunganya ya. Totalnya berapa ini? Totalnya ya 2.000 gitu kan. Nah, berarti untuk sisa satu pinjaman kan tadinya utangnya sekian kan ya. Diangsur nih ya kan, bayar pokoknya sekian gitu. Nah, 19.100
93,15. Kemudian bunganya nih ya kan, bunganya yang dibayar di periode kedua karena utangnya jadi bukan 20.000 lagi ya, utangnya 19.000 aja ya. Ya, sehingga bunganya yang dibayar 959. Untuk ini ya berarti apa ini angsuran dikurangi bunga ya. Ini itu angsuran dikurangi bunga ya. Besar pokoknya sekarang ya. Tadi besar bunganya ya. 18.000. Kemudian lanjut lagi ini ya kan. Bunganya yang dibayar semakin sedikit ya. Kemudian untuk pokoknya semakin besar ya yang dibayar ya. Nah, sisa satu pinjaman sekian gitu. Kemudian eh, berbunga lagi itu karena pinjaman kan semakin turun, tadinya minjam 20.000 karena sudah dicicil, yang dicicil apa pokoknya ini ya 19.000, cicil lagi 18.000, cicil lagi 17.000. Ah, pokoknya berapa ini? Ini ya 853, sehingga sisa satu pinjamannya tinggal 15.913. Nah ini kemudian ini pembayaran yang kelima itu bayar kebutuhan bayar bunganya itu 195,67, sehingga untuk pokok yang dibayarkan sudah 1.204,33, sehingga sisa satu pinjamannya itu adalah 14.709. Kita lihat ya, ini 14.709 ini juga sama gitu loh. Jadi seperti itu ya untuk kita kalau mau mencari satu-satu Excel ya seperti ini ya kita urutkan gitu loh ya. Tapi kalau mau dengan rumus ya ini ya yang sudah kita bahas tadi gitu loh. Nah ini setelah ini jadi pengertiannya ya 14.000 ini apa? Setelah melakukan pembayaran ini gitu loh. Setelah melakukan pembayaran ini ya pokok yang belum dibayarkan tuh sejumlah 14.709. Oke, kalau misalnya ya ini kita ya kita putih gitu kan sampai ini. Nah ini sampai nol ya. Ya oke ya, yang ini sampai nol. Di sini 0 rupiah setelah membayar ini, nanti ini ya nol. Kurang kurang pas ya karena faktor pembulatan ya. Jadi sisa masih sisa ini. Ya mungkin ini ya gitu. Coba ini kok tidak nol gitu kan? Berarti ininya sisa satu pinjaman yang dihitung secara ini ya, secara eh, rumus ya. Berarti ada ini ya koma-koma yang disembunyikan gitu. Coba kalau begitu kita ya akan membuatnya menjadi nol sempurna gitu loh. Ya, kita coba hitung ya A20 sama A10. Oke, untuk A20 itu kan rumusnya adalah sama dengan 1 minus P pangkat eh, MN ya dibagi D gitu kan. Berarti sama dengan 1 minus P. P itu mana? Ini P ya. P pangkat 20. Ya, pangkat 20. Bagi C. Oke ya. 12,46221. Ya. Kemudian untuk A berapa nih?
A10 ya. A10 itu ini ya rumusnya sama ya kan? Sama dengan 1 minus P pangkat 10 bagi C. Nah ini ya 7,72173 gitu. Kalau kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ya. Ini ditambah ini. Jadi kan berarti L ya, berarti L sama dengan 1000 kalikan 0,1. Oke. Jadi ada pembulatannya ya, 2,0183,9453 bahkan ini bisa sampai panjang ya untuk koma-komanya gitu ya. Kalau sampai 27 aja ya. Nah, coba ini kita lihat ya. Kalau ini kita samakan dengan ini. Kita lihat ya, nol sempurna ya. Jadi ini karena faktor pembulatan ya pada saat kita menghitung sisa 1 pinjam. Mohon izin Pak, mic-nya mati Pak. Oke, seperti itu ya untuk membahas mengenai amortisasi ya. Nah, untuk contoh dua ya, sejumlah hutang sudah dibayar, 20 pembayaran tahunan sebesar 1000 ya dolar. Pada saat pembayaran kelima, penerima hutang ingin membayar ekstra ya 2000 dan membayar sisanya selama 12 tahun dengan cicilan yang telah disesuaikan. Hitung besar cicilan yang disesuaikan tersebut. Ya, dari sisa hutang setelah 5 pembayaran itu B5P. Ya, sama dengan 1000 A15 1008,06069 sama dengan 8060,69. Ya, ada pembayaran ekstra nih 2000 dolar, maka sisa pinjaman menjadi 6060,69. Nah, cicilan menjadi XA12 sama dengan 6060,69 X sama dengan. Untuk mengerjakan ya untuk soal ini ya kita lihat ya ini sejumlah hutang sudah dibayar 20 pembayaran tahunan ya jadi ini 20 pembayaran tahunan 0 1 2 ya kan 3 4 ya 5 6 7 12 sampai 20 gitu kan. Nah kemudian hutang dibayar ya 1000 ya 1000 1000 1000 1000 1000 1000 gitu kan 1000 gitu. Pada saat pembayaran kelima ya pada saat pembayaran kelima itu kan ini ya pembayaran kelima ya. Nah ini ada ekstra nih ya kan ekstra 2000 ya dan membayar sisanya selama 12 tahun dengan cicilan yang telah disesuaikan ya. Oke. Hmm, Artinya ini tidak satu lagi, tetapi kita sesuaikan. Gitu. Nah, itu bisa cicilan yang disesuaikan tersebut gitu loh. Nah, berarti pertanyaannya itu di sini gitu loh, cicilan di sini ya. Nah, nah ini ya.
pertanyaannya gini ya, cicilannya itu berapa gitu yang belum dilakukan gitu. Yaitu pada saat pembayaran yang keenam gitu. Berarti kan kita harus langkah pertama kan kita harus tahu dulu ini ya. Sisa satu pinjamannya itu berapa di sini gitu kan. Nah, itu ya pertanyaannya ya. Nah, kita menggunakan prospektif. Ini boleh juga dengan retrospektif. Cuma retrospektif atau prospektif ini ya. Ya, tapi lebih mudah kalau bisa prospektif, prospektif aja ya. Untuk mengingat rumusnya lebih gampang ya. Yaitu yang belum dilakukan ya. Kalau yang belum dilakukan ini kan ada 15 periode ya. 6, 7, sampai 20. Itu 15 periode. Nah, kita ini ya. 6 ya, 7, bla 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 bla, sorry 5 ya, dari 5 ya. Sampai 20 gitu kan. Nah, ini kan ada satu 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 gitu. Kita present value kan gitu kan ke sini gitu. Ya kan. Yaitu ya ini A15 gitu kan. Nah, A15 ya, A15 itu sama dengan 1 min V pangkat 15 dibagi I, ya kan? Gitu. Nah, ini ya, apa namanya? Ada yang belum diketahui ya, yaitu bunganya ya, bunganya tingkat bunga 5% per bulan setahun. Nah, kalau kayak gini kan gimana ini cara menghitung berarti 1000 A15. Kita hanya bisa menulis seperti ini aja ya. 1000 A 1000 A15. Hanya bisa menulis ini ya. 1000 A15 1 min P pangkat 15 per I gitu ya. Yang bisa kita ini ya eh, kerjakan ya gitu. Nah, setelah ini dapat ya, ada pembayaran ekstra nih 2000. Ya, maka sisa pinjamannya menjadi berapa? Sisa pinjamannya berarti ya 1000 A15 dikurangi 2000. Ya, ya. Gitu. Ini sisa pinjamannya. Ya, ya. Maka cicilannya menjadi ya, maka cicilannya menjadi X ya kan sama dengan 1000 A15 min 2000 ya kan, dibagi 26 kali 12 dan membayar sisanya selama 12 tahun gitu kan. Oke, berarti eh, sisanya tadinya kan 20 ya. Cuman menjadi perubahannya itu dari ini ya 5 ya 6 berarti 12 sampai 17 ya. Nah, sampai 17 ya perubahannya itu mau nyicil di sini X ya, X ya, berarti X nih lah. X-nya ini berapa? Jadi A12. Ya, ini kalau ini ya, mungkin di buku ada ya, diketahui ini bunganya ini berapa gitu ya. Tapi kalau memang nggak diketahui ya bisa mengerjakannya seperti ini ya, seperti ini aja gitu. Nah, tapi kalau em, ini ya, eh, ini diketahui ya, DP-nya ya, di 8 ya. Ya kita bisa ini tulis ya 8. 06069 gini kan.
Nah, untuk I-nya itu diganti 1 min V ya. Berarti di sini kan kita bisa mencari ya nilai V-nya itu berapa gitu loh. Ya. Eh, 1 min V pangkat 15 sama dengan 8 ya. Untuk menyingkatnya 8 1 min V. Itu berarti kan ini V pangkat 15 ya sama dengan 1 min 8 ya, ditambah 8 V ya, atau V pangkat 15 min 8 V plus 7 ya sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan metode Nuri ya. Tabel amortisasi ada pokok ada bunga ya. Tabel amortisasi adalah suatu tabel yang menggambarkan pembagian setiap pembayaran antara prinsipal dan bunga. Berikut saldo sisa utang setelah pembayaran dilakukan ya. Itu sejumlah utang N pada tingkat bunga I per suatu periode dengan pembayaran satu pada setiap akhir periode selama N periode. Ini tabel amortisasi yang tadi di Excel ya yang sempat saya jelaskan ya bahwa yang utang itu ya utang ya itu ini ya NAN-nya ini ya AN ya kan AN. Kemudian untuk prinsipal rebate ya itu V pangkat N. Tetapi kalau tadi ya saya itu IAN ya pakai IAN ya IAN kemudian bunga pokok itu apa satu dikurangi IAN gitu loh ya satu dikurangi IAN satu dikurangi IAN ya ini saya prinsipal ya prinsipal yang mana di sini itu sama dengan V pangkat N ya gitu ya karena IAN itu kan satu minus V pangkat N ya sehingga em, apa, sama satu dikurangi tadi satu kurangi V pangkat N ya V pangkat N gitu. Nah, kalau kalian mau menghitung langsung, oh pokok yang dibayarkan pertama kali V pangkat N, ya kan? Kalau ini yang kedua, periode kedua V pangkat N min 1 dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan ya semuanya A, ini ya AN ya, karena kan pokok itu kan ini V pangkat N ditambah V pangkat N min 1 ditambah bla 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 ditambah V sama dengan AN. Nah, kalau ini bunga yang dibayarkan tuh N minus AN. Ya. N itu jumlah ya, jumlah pembayaran. Ya, jumlah pembayaran N satu ya, sebanyak N berarti ya satu kali N sama dengan ini tabel amortisasinya. Ya, contohnya ya. Em, yang ini ada juga yang di buku ya. Buat tabel amortisasi atas utang 1.000. Ya, ini 1.000 ya, 1.000 di sini. Ya kan dibayarkan 4 kali cicilan, ya 4 kali cicilan. Dengan tingkat bunga efektif 8%, berarti tahunan ya, I sama dengan I. Ya, kalau misalnya nanti kok sama dengan ini I2 Kak, atau I4, ya disesuaikan ya J-nya gitu kan. J-nya itu I2 per 2 atau I4 per 2. Nah, karena ini em, tahunan ya, berarti ya I aja ya, I ya. J sama dengan ya I ya. F sama dengan 1.000 ya bagi A4 sama dengan 1.000 bagi 3,31213. Nah, 3,3123 itu dari mana ya ini ya I4 sama dengan 1 min V pangkat 4 dibagi I ya sama dengan 1 minus 1 plus 8% pangkat min 4 dibagi I 8%. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan ini 3,31213.
Nah, R-nya itu 301,92. Nah, kalau kita tahu nih sudah menghitung cicilannya ini ya. Hmm, tapi kan kita nggak tahu ya untuk alokasi bunganya berapa, alokasi pokoknya itu berapa ya. Yang kita tahu ya yang kita keluar dari rekening kita ya ini ya 301, 301, 301, 301 gitu ya. Nah, cuman ya kita kan ingin tahu ya 301,92 ini bunganya berapa, pokoknya berapa. Ya kalau 80 ditambah 221 ya ini 301. 60 tambah ini sama ya. Cuman komposisi ini ya itu beda ya antara bunga yang dibayarkan dan pokok yang dilunasi. Oh, 80 ini dari mana? 80 ya ini 8% dari 1000. 62,625 ini dari mana? Ini ya 8% kalikan 778,08. Sedangkan 778,08 ini 1000 dikurangi 221,9. Nah, sekarang kalian ya bisa ya mengetik ulang ini ya di Excel gitu ya. Untuk ngitungnya itu pastikan kalian itu memverifikasi bahwa perhitungan yang ada di slide ini benar ya. Nah, sehingga kalian bisa lebih hafal ya untuk rumus anuitas ya, dan rumus untuk mencari outstanding loan balance gitu kan, dan untuk mendapatkan informasi bunga yang dibayarkan dan pokok yang dilunasi gitu. Bunga I ya, bunga itu I besar. I1 berarti apa? I kalikan B0 80. Ya, porsi prinsipal pada pembayaran pertama berarti P1 gitu kan. P1 ada porsi prinsipal pada pembayaran pertama. Ya, kalau I1 itu ya porsi bunga pada pembayaran yang pertama. Sedangkan R itu adalah cicilannya. Oke, ini untuk contoh yang ketiga, hutang 1000 dibayar dengan cicilan 100, ya kan? Hutang, ya, hutangnya itu 1000 di sini ya. Pada akhir kuartal selama yang dibutuhkan, gitu. 1, 2, 3, bla 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 bla, N-1 N. Ya, nilainya berapa? 1000, ya kan? 1000 terus. Oh, sorry, 100 ya. 100 100 ya terus ya 100 ya. Selama apa kuartal ya ini ya ditambahkan jika tingkat bunga nominal dikonversikan kuartal adalah 16 berarti kan ini ya I4 ya I4 ya 16% ya I4 sama dengan 16% ya berarti J sama dengan 16 bagi 4 4%. Bukan. Hitung besar prinsipal dan bunga dari pembayaran yang keempat. Ini kan 4 ya, ini kan 100 ya, gitu loh. Ya kan. Nah, em, berarti kan B4 ya. B4 itu kan sama dengan 100. Nah, 100 ini kan ada unsur P4, ada unsur I4 gitu kan. Nah, yang ditanyakan adalah P4-nya gitu loh. Ya. Gitu. Nah, berarti strateginya kita mencari 4 dulu, baru nanti 100 dikurangi 4 dapatnya P. Gitu. Nah, mencari eh, I4-nya ini gitu loh kan ya. Kalau ini apa? Yang keempat ya, yang keempat. Em, kalau yang keempat ya kita ada nih 1, 2 ini kan. Berarti V pangkat 4, V pangkat ini ya 4 minus 4 minus 1. 1. Oke, V pangkat em, 4 minus 1. Kita coba pakai rumus langsung tadi ya. Nah, untuk P4 ya. Terus P pangkat 4 minus 1. Oh, bukan. N em, ini kan N-nya itu tidak diketahui masalahnya ya. Tidak diketahui gitu. Kita kalau pakai ini ya,
Berarti kita harus tahu nih N-nya ini berapa gitu. Sayangnya em, apa? N-nya tidak ketahui, bukan V4-1 ya, tetapi V pangkat N-3 gitu. Ya kan? Nah, V pangkat N-nya ya. N-3. Nah ini ya. Nah, pertanyaannya N-nya ini kan nggak nggak diketahui gitu loh. Ya. Nih. Kalau kita menggunakan yang I4-nya gitu kan. I4-nya kita cari dulu gitu kan. Apakah bisa dari informasi tabel ini ya. I4 ya. Jadi kalau I4 itu kan ini ya, sama juga ya, yaitu ada informasi N, dengan N itu kita nggak tahu gitu kan. Nah itulah tantangannya sehingga kita nggak bisa langsung menggunakan rumus yang tadi gitu ya. Nah untuk menghitung ini ya berarti ya bisa kita mencari dulu N-nya itu berapa ya kan. Tapi kalau enggak ya kita coba menggunakan rumus retrospektif ya. Kalau kita menggunakan rumus ya retrospektif ya, yang mana ini B3 di B3R-nya dulu ya, B3R-nya dulu. Kita fokus di sini ya B3 gitu kan. B3R ya, B3R ya retrospektif ya. Berarti kan utangnya ya kita ya berapa? Future value kan ya kan ke sini gitu. Future value kan ke sini ya kan. Nah, future value kan ke sini ya 1,04 ya pangkat 3 dikurangi yang sudah dibayar ya yaitu 103 kali ini ya. Berarti 100 ya future value kan S3 gitu ya. Seperti ini ya. Ini ya karena kita harus kalau pakai yang prospektif kita harus mencari N-nya dulu gitu. Tapi kalau kita mau men-skip N-nya ya kita hanya mempertimbangkan yang sudah kita lakukan gitu. Karena fokusnya kita kan tidak sampai N ya, hanya di sini ya. Jangan N-nya itu angkanya berapa kita nggak tahu. Bukan. Untuk S3 ya, untuk S3 itu kan sama dengan 1 ya plus J ya kan pangkat 3 min 1 per J ya kan sama dengan 1,04 pangkat 3 min 1 per J yaitu 4%. Gitu. Nah nilainya berapa walaupun sudah eh, didapatkan nih ya kan 3,1216. Coba kita hitung di Excel gitu apakah benar apa tidak gitu kan. Gitu. J-nya ya kita lihat 4% ya 4% berarti kan S3 ya S3 itu sama dengan 1 ditambah 4% ya pangkat 3 ya pangkat 3 minus 1 ya kan minus 1 dan semuanya ini kita bagi ya bagi dengan J tadi ya. Nah, dapatkan 3,1216 3,1216 ya. Benar ini ya yang di ini ya yang dihitung ini ya 3,126 kalau dikalikan 200 ya 3,1216 gitu kan kalau kan 312,6 312,1 nah ini dikurangi sama dengan ini ya ini di B3R ya kan nah sedangkan untuk I4-nya itu berapa berarti kita kan fokus mencari ini ya I4 itu berarti kan ini ya dikalikan dengan 4% ya kan yaitu ini ya tadi ya B3R dikalikan 4% sama dengan 32,51.
Nah, karena kita sudah tahu nih 32,51 ya ini, berarti untuk tempanya ya 100, kan angsurannya itu setiap periode 100 ya dikurangi 32,51. Nah, kalau mau mencari N-nya gimana gitu ya? Kalau mau mencari em, N-nya gitu, kan kita tahu ya bahwa hutang ya itu sama dengan cicilan ya kalikan ini ya AN-nya gitu kan. Nah, berarti kan AN ya yang belum diketahui kan AN sama dengan hutang dibagi angsurannya, yaitu hutangnya berapa? 1.000 dibagi 100 gitu loh. Sama dengan 10. Ya kan kita ini sudah dapat ya 10. Kemudian ya AN itu apa? AN itu kan 1 min P pangkat N per 1 min V atau per I ya. 1 min V pangkat N per I atau 1 min V. 1 min V kan I gitu ya. Sama dengan 10 gitu kan. Nah, 1 min V pangkat N sama dengan 10 min 10 V. Ya kan, jadi V pangkat N min 10 V, ya kan, plus 9 ya, sama dengan 0. 10 kurangi 1 kan 9. Gitu. Nah, ini dicari gitu dengan metode numerik. Dengan nanti pas di mata kuliah metode numerik kalian mungkin bisa ini membahas ini penyelesaian yang ini karena sangat dibutuhkan dalam eh, ini ya masalah-masalah matematika keuangan. Contoh yang keempat ya, A meminjam 10.000 dolar ya. Dari B dan setuju membayar dengan cicilan yang sama tiap kuartal dengan tingkat bunga 8% dikonversi kuartalan selama 6 tahun. Pada akhir tahun kedua, B menjual saham untuk mendapatkan pembayaran di masa depan kepada C pada harga yang menghasilkan hasil investasi 10% dikonversi kuartal. Hitung nilai bunga yang diterima oleh C dan B. Nah, jadi kan ini A ya kan meminjam ya dari B ya kan. A minjam berapa? 10.000. Ya, 10.000. Lalu 0 ya. 7 bayar dengan cicilan yang sama. Yang 1, 2 nih ya. Dan, sampai N gitu kan. Jadi ini A minjem B. Ya kan. Pada akhir tahun kedua ya. B menjual saham untuk mendapatkan pembayaran di masa depan ya kepada C yang menjual saham untuk mendapatkan pembayaran di masa depan kepada C. Berarti ini apa nih? B ya. B menjual saham itu mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang B meminjam kepada C ya, menjual saham ya. B meminjam menjual saham. Oke, kalau kalau B menjual saham berarti yang mendapatkan uang siapa? B ya. Kalau A meminjam B yang mendapatkan uang A ya, gitu ya. Ini debitur, ini kreditur ya. Sama ini debitur, ini kreditur. Kan B meminjam ini ya, menjual saham. Berarti kan B ya. Jangan C yang membeli ya, gitu loh. Jadi kan B yang memberi uang ya. Gitu ya. Kalau ini B yang memberi uang ya. Pada akhir tahun kedua, B menjual saham ya. B menjual saham pada akhir tahun kedua. B menjual saham untuk mendapatkan pembayaran di masa depan kepada C pada harga yang menghasilkan hasil investasi 10% kuartal. Ya kan kalau ini tadi I 4 ya sama dengan 8% ya
Sedangkan untuk ini adalah I4 sama dengan 10%. Nah, hitung nilai bunga ya. Berarti kan I-nya gitu loh. Ini I-nya yang ditanya ya. I besar ya. Besar gitu. Nah, ini juga sampai N ya. Pokoknya dapatnya itu kuartalan ya, I4 ya, sama dengan 10%. Itu nilai bunga yang diterima. Cicilan tiap kuartal yang dibayar oleh A itu apa? Berapa ya? 10.000 ya dibagi A 24 0,02 ya. Kali ini 6 tahun ya. 6 berarti 6 kalikan 4 24 ya. 24 karena kan 6 tahun. Ya. Eh, Berarti cicilan tiap kuartal yang dibayar oleh A ya sama dengan 10.000 dibagi anuitasnya ya. Oke, jadi ini 0,02 itu dari sini ya. J itu 8% dibagi 4 sama dengan 2% ya. Jadi 0,02 10.000 dibagi 18,91393 ya. Ini. Harga yang dibayarnya adalah nilai kini sisa pembayaran. Ya, jadi cicilan eh, tiap kuartal yang dibayar oleh A itu ini ya. 528,71 ya. Oke, kita tunggu dulu ini. Kemudian harga yang dibayar C adalah nilai kini sisa pembayaran pada tingkat bunga 2,5%. Nah, 2,5% itu dari mana ini ya? C sama dengan 10% ya dibagi 4 sama dengan 2,5%. Gitu kan? Ini 2,5%. Atau 0,025 ya. Sedangkan untuk ini nilai nya itu 16 ya. Kenapa 16? Ini kan seharusnya itu kan 24 ya. 24 ya. Tahun kedua ya, tahun kedua berarti 2 kalikan 6 ya, 12. 2 kalikan 6. Oh, sorry, sorry. Dua setiap kuartal ya, 4 kalikan 6 pada akhir tahun kedua. Berarti 8 ya, 8 ya, 8. Ya. Oke ya, jadi ini 8 ya. Akhir tahun kedua kan, akhir tahun pertama 4, akhir tahun kedua 8, 8 sampai 24. Ya, berarti ada 16 ya. 24 dikurang 8 kan 16. A 16 0,025 ya. Cicilan tiap kuartal. Artinya kan setiap kuartal ya, setiap periodik itu bayarnya berapa 528,71. Ya, yang ini yang cicilan ya, yang seharusnya dibayar oleh A ke B gitu kan. Nah, em, jadi hartanya si B yaitu tinggal berapa ini 6.902,31 gitu. Nah, total yang dibayarkan oleh A selama 4 tahun terakhir ya ini ya 528,71 ya dikalikan 4 ya pada akhir tahun kedua B membuat sambung 8.400. Ini seharusnya ya ini 2 ya total yang dibayarkan oleh A selama 2 tahun terakhir ya 2 tahun terakhir ya seharusnya 2 tahun terakhir itu adalah ini ya 4 kalikan 2 ya atau 8 ya jadi 8 kali 528,71 yang 8 5 28,71 ya atau 4.000
4.200 ya 4.229,68 4.229,68 ini yang total ya yang dibayarkan ya gitu ya. Nah total bunga yang diterima oleh C ya berarti harga yang dibayar C dan nilai ini sisa pembayaran total yang dibayarkan oleh A selama 4 tahun kan ini ya kan? Sedangkan total bunga yang diterima oleh C total yang dibayarkan oleh A selama 4 tahun terakhir Pak, izin oh, ya iya, iya. itu kuartal bukannya 4 tahun ya Pak. Jadi karena 4 tahun itu ada 16 kuartal Pak. Jadi bukannya udah benar itu 16 Pak. Bukan Oh, iya, 8. iya, iya, saya salah. Eh, oke ya, kenapa kok 16 ya? Karena ini yang seharusnya kan 24 ya. Eh, cuman ya di ini 0 ya. 1, 2 gitu ya. Nah, di tahun kedua ini si B menjual kepada si C ya. Sehingga masih ada 6 ya. Masih ada 4 ya, ini 0 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Masih ada 4 ya. 4 tahun ya. 4 tahun itu sama dengan 16 kuartal ya. Jadi total yang dibayarkan oleh A selama 4 tahun terakhir berarti dari 3 sampai 6 itu 8.459,36 gitu. Ya kan? Nah, total bunga yang diterima oleh si C ya. em, Total bunga yang diterima oleh si C ya. Berarti kan si C itu modalnya nih ya 6.902,31 ini ya. Selama ini ya, periodenya ini kan. Ini dikurangi ya, dikurangi ini gitu. Sorry, sorry, seharusnya ini ya, seharusnya bayarnya kan ini, ya kan. Tetapi si A bayarnya ini, gitu loh. Sehingga bunganya adalah ya total pembayaran dikurangi pokok, ya kan. Sehingga dapatkan ini 1.557,6. Terima kasih Adnan yang mengingatkan. Kemudian untuk si B gitu kan. Satu sisa utang atas amortisasi awal kepada B pada akhir tahun kedua gitu. Nah, yang kalau yang ini C sudah ya dapat ya. Yang si B itu berarti kita fokus ke tahun kedua gitu. Yaitu 528,71 ya A1602 ya. 528,71 ini kan cicilannya ya yang kita present value kan gitu kan. Kita present value kan. Jadi posisinya itu seperti ini ya. Posisinya. Hmm. Empat, lima, enam ya. Nah, di sini ya, ini ya. Jadi ini yang di present value kan ke sini ya. Jadi 16 ya. 528,7116 di present value kan ke sini gitu. Nah, ketika di present value kan ke sini ya, ini namanya sisa satu pinjaman ya. Pinjamannya si A ya kepada B ya, yaitu sejumlah ini. Nah, total prinsipal yang dibayar oleh A selama periode ini ya total
total pokok ya maksudnya, total pokok yang dibayar ya. Total pokok yang dibayar itu 10.000 ya. 10.000 itu apa pinjamannya tadi ya? Pinjamannya kan jumlahnya kan 10.000 ya kan. Tetapi ya selama 4 periode ini ya itu yang dibayar itu ini gitu ya. Berarti sisanya ini itu apa berarti? Ini adalah pokok yang dibayarkan selama 2 tahun terakhir gitu. Oh sorry, 2 tahun di awal, yang awal ya, 2 tahun yang awal ya. Jadi eh, ini ya, nah sini ya, ini pokok ya 2.821,33. Nah total bunga yang diterima oleh B itu ini pokok ya, pokoknya ini. Kalau total bunga yang diterima oleh si B ya berarti apa? 4.229,68 dikurangi ini ya pokoknya ya gitu ya 4.229 itu apa tadi? Total pembayaran si A, Pak. Ada di sebelahnya, Pak. Iya, sebelah kanan itu, Pak. Oh ini ya total pembayaran A selama 2 tahun pertama ya. Oh 528, ya totalnya ya total pembayaran ya. Ya, ini 4.229,68 dikurangi ini. Jadi total bayarnya berapa? Kemudian dikurangi pokoknya gitu kan. Nah, berarti ini apa bunga? Ya, bunga plus pokok kan sama dengan total pembayaran. Oke, oke dari sini ada tanggapan? Oke, kalau tidak ya demikianlah ya untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.